Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terjemahan buku bab 6 tentang pujian, penghargaan, dan sanksi. Pemateri pertama yaitu Anita Siti Nuraini. Pemateri kedua yaitu Dila Mipa Paujiah. Pemateri ketiga yaitu Muhammad Pringgabaya, dan pemateri keempat yaitu Melki Hurilaini. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu tentang pujian, penghargaan, dan sanksi. Beritahu mereka yang kamu inginkan dan beri mereka senyum lebar saat mereka melakukannya. Jika kamu mengatakan sesuatu, pertahankan agar suara kamu tetap ceria dan berikan pujian. Guru sekolah dasar. Lebih lanjut tentang pujian. Guru adalah kritikus profesional terhadap pekerjaan anak-anak, selalu mencari cara untuk memperbaikinya. Bagian dari tugas mereka adalah melihat kesalahan, memperbaikinya, dan memutuskan langkah selanjutnya. Anak-anak sendiri tidak begitu menyadari langkah selanjutnya, sehingga mereka membutuhkan umpan balik yang jauh lebih positif daripada yang dapat dibayangkan. Memuji berlebihan sebenarnya bukan tindak pidana. Jarang ada guru baru yang dikritik karena terlalu memuji pekerjaan dan upaya kelas dari siswa. Memuji berlebih dapat membangun etos positif yang memungkinkan Anda menjadi jauh lebih efektif saat Anda perlu menegur dan bersifat negatif. Pujian-pujian dan lebih banyak lagi pujian oleh seorang guru selalu lebih efektif daripada memarahi siswa karena perilaku salah yang dilakukannya. Guru sangat pandai memberi pujian, tetapi tidak selalu pandai memuji diri sendiri. Jika Anda mencoba menulis daftar komentar sanjungan positif tentang diri Anda dan daftar komentar negatif, daftar negatif hampir selalu lebih panjang. Komentar negatif jauh lebih mudah dibuat dan keterampilan membuat kelas menjadi positif saat Anda mengamati perilaku negatif. Cara untuk menganggap ini sebagai tantangan pengajaran pribadi, bahwa perilaku adalah tanggung jawab siswa, pujian adalah tanggung jawab guru. Menjelaskan apa yang kamu lihat dan pujian kedekatan. Kadang-kadang, cara tercepat menuju perilaku mengejar, jelaskan apa yang kamu lihat dan serahkan kembali tanggung jawab kepada siswa tersebut. Ini tidak negatif. Kamu bisa mengatakan sesuatu yang dimulai dengan pujian positif. Sebagai contoh, Darren, Anda melakukan banyak hal dengan cemerlang hari ini, dan Anda perlu memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Darren, aku tahu kamu lebih baik dari ini. Saya dapat melihat Anda tidak berperilaku seperti yang kami suka di kelas ini. Apa yang Anda lakukan? Darren dan James, saya melihat Anda dalam kesulitan. Urutkan dirimu sendiri. Darren, pikirkan. Jika Anda ingin mendorong disiplin diri pada siswa, strategi yang teruji dengan baik adalah menggunakan pujian kedekatan. Selain itu,
Pujian kedekatan dapat mencakup deskripsi tanggapan yang baik. Ini sangat kuat dan contoh berikut dapat digunakan baik saat siswa menunggu atau saat mereka mengerjakan tugas. Saat Anda bekerja dengan anak yang lebih besar, terkadang ada budaya mengolok-ngolok jika seorang siswa dipuji. Jadi ungkapannya harus berbeda. Dalam nada yang paling dewasa, keren, dan tidak biasa, Anda dapat mengatakan, "Terima kasih Kristi karena telah mengeluarkan bukumu," dan "Terima kasih John, Sarah, dan David karena telah berusaha." Anda tidak terlalu memuji, tetapi memiliki efek yang serupa. Anda tentu perlu menghindari memilih satu siswa saja dan memuji perilaku suci mereka. Seperti, "Kamu berperilaku cemerlang, Peter." Bagian yang berlebihan itu bisa membuat Peter diintimidasi setelah sekolah dan tidak spesifik. Karena itu tidak berguna. Bahasa tubuh dan nada suara Anda tidak ingin menyampaikan, "Dia salah satu siswa favorit saya," yang bisa saja terjadi jika Anda benar-benar berpikir bahwa Peter berperilaku cemerlang. Jauh lebih baik untuk memberi isyarat bahwa Anda mengatur seluruh kelas, menghilangkan positivisme emosional dalam berbicara Anda, dan menyebut Peter sebagai salah satu dari beberapa siswa. Guru dari siswa yang lebih tua perlu mengubah kebiasaan ini menjadi bentuk ucapan terima kasih yang sopan, seperti, "Terima kasih Kristi, saya dapat melihat Anda memiliki buku yang kami gunakan." Dengan nada yang hampir tegas, Anda bisa mendeskripsikan apa yang Anda lihat. Menjelaskan apa yang Anda lihat. Contoh pertama, "Saya dapat melihat Kristi telah membuka bukunya dan siap untuk dibaca." Kedua, "Saya dapat melihat bahwa Peter mengatur ruang di atas meja, sehingga tidak ada yang menghalangi orang lain." Ketiga, "Masih ada sampah di lantai, dan kalian berdua yang di dekat jendela sudah memungut sebagian." Keempat, John, Sarah, dan David melakukan upaya nyata. Terima kasih untuk itu. Kelima, "Saya melihat setidaknya 5 orang tidak bekerja." Keenam, "Aku tahu kita belum siap. Aku bisa melihat." Ketujuh, "Aku bisa melihat kamu kesal." 8. "Aku bisa mendengarmu tidak tahu bagaimana cara bertanya." 9. "Ada begitu banyak potongan kertas di lantai sehingga kita belum bisa meninggalkan ruangan. Aku yakin ruangan ini bisa terlihat lebih baik sebelum kita meninggalkannya." Cara lain untuk menggambar apa yang Anda lihat adalah dengan menggunakan "saya perhatikan" atau "ngomong-ngomong, saya perhatikan." Keduanya dapat membantu memperoleh informasi yang berguna. Menggunakan by the way sebagai bentuk pujian. Agar tidak terlalu banyak menyatap hidangan terima kasih, Anda dapat menambahkan ngomong-ngomong, sehingga Anda mengatakan hal-hal seperti, "Ya Rosi, benar," dan "Terima kasih telah mengangkat tangan Anda." Atau Anda dapat mengatakan dan ngomong-ngomong, "Terima kasih telah bersikap sopan." Ini memberitahu siswa bahwa berperilaku baik mereka diperhatikan. Sebaliknya, hampir merupakan ajakan untuk berperilaku tidak baik ketika Anda mengatakan kepada kelas, "Kamu berperilaku sangat baik dalam pelajaran ini," atau "Kamu benar-benar melakukannya dengan sangat baik kemarin." Ketika Anda mengatakan ngomong-ngomong, Anda benar-benar bekerja keras dalam membaca. Ini merujuk pada kerja dan upaya, bukan perilaku sebagai generalisasi. Bahkan, siswa yang sulit dapat dipuji secara khusus atas usahanya. Seperti dalam, "Anda benar-benar telah menunjukkan berapa lama Anda boleh bekerja tanpa beranjak dari tempat duduk Anda.
sudah selesai dilakukan dengan baik. Pujian deskriptif. Deskripsi memungkinkan siswa untuk menghargai diri mereka sendiri, tidak mengabaikan kesalahan, dan kuat karena sebagian besar bebas dari penilaian nilai. Namun, perhatikan bahwa komentar yang membesarkan hati telah ditambahkan, seperti bagus sekali. Beberapa guru lebih antusias, well done Anda, yang memiliki dimensi ekstra pribadi. Diberikan dengan nada suara yang tepat, ini dapat digunakan dengan orang dewasa atau nada suara yang benar adalah orang dewasa. Jika Anda ingin mencobanya sendiri, bayangkan salah satu siswa Anda sebenarnya berusia sekitar 30 tahun dan pujilah mereka secara dewasa. Anda akan terkejut betapa efektifnya itu. Ngomong-ngomong bisa menjadi kebiasaan yang baik, menunjukkan bahwa Anda masih peduli dengan perilaku siswa yang Anda asuh. Anda menukar penegakan hukum dengan komentar ngomong-ngomong yang menghargai, memberi semangat dengan lembut, dan memuji nilai-nilai yang ingin Anda promosikan. Deskripsi cenderung tidak membuat anak berpikir, saya brilian terakhir kali, tetapi akan menjadi apa saya lain kali. Penilaian ini seperti wow, itu benar, skor bagus. Kamu brilian, tidak begitu berguna, seperti wow, itu skor yang bagus kali ini. Anda pasti bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Jika Anda berkonsentrasi pada upaya, memungkinkan besar Anda akan mendorong keuletan dan ketekunan. Poin, stiker, bintang, dan kelereng. Saya sudah memainkan permainan dengan kelas saya yang berlangsung sepanjang hari. Ini adalah variasi dalam mengangkat tangan dan menunggu keheningan. Saya bertepuk tangan 2 kali dan kemudian menghitung jari saya sampai 5. Jika kelas sudah sepi saat itu, mereka menerima 1 poin. Jika tidak, maka saya mendapatkan poin. Jika mereka menang di penghujung hari, maka mereka mendapatkan poin kelas. Menurut guru train, stiker dan bintang memiliki tradisi sepanjang di sekolah, bahkan di tingkat menengah. Jika tidak berhasil, mereka akan ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Mereka seperti bagan perhitungan kesuksesan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, stiker target dan rencana telah disukai. Ini adalah penghargaan yang juga menyarankan target untuk perbaikan tertentu. Kapanpun stiker diberikan, jauh lebih baik untuk menambahkan beberapa komentar verbal untuk memperjelas mengapa hadiah itu diberikan. Luar biasa ejaan adalah contoh nyata, di mana konteksnya mungkin adalah Anda mendapatkan ini untuk mengingat bagaimana mengeja kata-kata sulit yang kita lihat minggu lalu. Atau saya berikan ini kepada Anda karena kamu mendengarkannya dengan baik hari ini. Stiker untuk target dan pencapaian, contohnya selesai dengan baik, target tercapai. Selesai dengan baik untuk berkonsentrasi. Beberapa stiker dibuat oleh guru sendiri, dan jika dinilai menurut kesulitan, stiker tersebut menjadi tanggal sasaran. Contohnya, saya dapat menulis persentase sebagai pecahan dari 10. Saya dapat membunyikan fonem untuk membangun kata-kata. Saya sudah mulai menggunakan sistem penghargaan kelereng dalam toples, tetapi saya tidak yakin bagaimana ini akan bekerja pada tahap ini. Saya telah memberikan setiap meja 1 toples, tetapi tampaknya ada lebih banyak fokus pada persaingan antar tabel daripada tentang mengisi toples. Juga, seorang anak terus mencuri kelereng dari meja lain jika menurutnya mereka tidak pantas mendapatkannya. Saya bermaksud untuk terus melakukannya, tetapi akan lebih jauh kejam dengan kelereng untuk melihat cara kerjanya.
Guru bisa sangat kreatif ketika mereka ingin mencari penghargaan. Misalnya, seorang guru yang saya kenal mengatur kerja kelompok sehingga kelompok tersebut dapat memperoleh poin untuk tingkat kebisingan yang lebih rendah. 20 poin membuat grup mendapatkan hadiah, seperti lagu pilihan pertama pada pemutaran musik. Saran perbaikan. Memberi siswa beberapa saran untuk perbaikan menyiratkan bahwa ada elemen pilihan dan tanggung jawab yang terlibat. Dalam 2 contoh berikut, siswa kelas 6 sedang mengerjakan sebuah proyek merancang brosur liburan untuk mengunjungi Kenya yang mencakup aspek literasi dan geografi. Komentar yang dibuat oleh guru bebas dari penilaian nilai seperti sangat baik, buruk. Sebaliknya, guru telah memberikan umpan balik khusus tentang apa yang berhasil dan yang tidak. Perkembangan ini adalah untuk memberikan tanggung jawab teman kepada siswa untuk menemukan ciri-ciri yang baik dalam pekerjaan satu sama lain dan menyarankan perbaikan. Ini membutuhkan latihan dalam melihat kriteria dan belajar mendeskripsi hasil karya siswa lain secara positif. Strategi yang sedikit berisiko adalah bertanya, bolehkah saya memberikan saran untuk perbaikan perilaku Anda? Jawabannya, kemungkinan besar adalah tidak atau oke. Oke, kalau begitu. Dan, tetapi ada baiknya mencoba ini dengan beberapa siswa, karena Anda telah bertanya dan tidak hanya memberitahu mereka. Mereka mungkin akan merespon sedikit lebih positif. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Anda dapat memulai dengan mengatakan sesuatu hal yang baik tentang perilaku siswa sebelum memberikan saran untuk perbaikan. Jelas, banyak hal tergantung pada hubungan yang Anda miliki dengan siswa Anda, karena mereka perlu merasa bahwa mereka yang sedang dibantu, bukan dikritik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Nah, di sini ada peringatan pertama. John, banyak pemula melupakan 2 pertanyaan penting. Pertama, perilaku mana yang paling mendapatkan perhatian untuk siswa ini? Dan yang kedua, mengapa beberapa siswa di kelas saya kecanduan mendapatkan perhatian? Jawabannya adalah bagi mereka berperilaku buruk adalah cara yang lebih cepat untuk mendapatkan perhatian. Anak-anak segera belajar apa yang paling menarik perhatian mereka. Analisis apa yang Anda lihat dan tekadkanlah untuk lebih memperhatikan perilaku baik, sehingga siswa menyadari perilaku buruk mereka tidak membawa hasil. Nah, kalau memberikan sanksi itu adalah tahap yang terakhir ya. Tapi yang pertama adalah berikan peringatan terlebih dahulu dan perhatikan bahwa peringatan dan sanksi gagal. Nah, itu jika Anda tidak konsisten dalam menggunakannya. Kedua, jika Anda bereaksi berlebihan terhadap perilaku buruk. Ketiga, jika Anda menggunakannya terlalu sering. Keempat, jika Anda menggunakan apa yang Anda mengancam. 5. Jika Anda rutinitas yang buruk atau sedikit rutinitas. Keenam, jika Anda memiliki ekspektasi yang rendah terhadap siswa Anda. Ketujuh, jika Anda tidak pandai mendengarkan siswa. Dan yang terakhir, kedelapan, jika Anda lebih tertarik pada perilaku daripada usaha dan pencapaian. Nah, beberapa peringatan dapat dibungkus di tengah-tengah pengumpulan umum siswa yang tersesat. Mata Rachel, peringatan pertama John, silahkan duduk dengan benar. Sarah, pena ke bawah, tangan di atas meja Peter. Aturan praktisnya di sini adalah meninggalkan peringatan yang bertele-tele sehingga mengalihkan fokus pelajaran. Gunakan kalimat yang bernas dan tidak dan tekan terus. Libatkan pikiran siswa. Peringatan lebih efektif jika singkat. Melanjutkan lebih penting daripada membuat pelajaran terhenti, terutama karena siswa merasa cukup sulit berkonsentrasi tanpa gangguan dari pidato yang mengganggu. Nah,
Di sini kita bisa memberikan hukuman, tapi hukuman harus kecil. Hukuman apapun yang Anda buat memiliki efek terbatas karena hukuman tidak banyak membantu merehabilitasi siswa yang sulit. Ini untuk sementara mencegah lebih lanjut perilaku buruk dengan menekannya. Anda perlu memberikan hukuman sesering mungkin dan tanpa emosi tentunya. Nah, di sini mungkin ada di tengah amarah Anda yang terinternalisasi dan sanksi yang Anda paksakan, kenyataannya adalah bahwa bahkan anak yang paling sulit sekalipun akan membutuhkan alasan yang baik untuk berada di kelas Anda. Nah, contohnya pengakuan si anak mungkin terlalu menakutkan bagi beberapa siswa, tapi Anda dapat meminta jawaban tertulis untuk pernyataan-pernyataan berikut dengan asumsi bahwa anak dapat membaca dan menulis. Apa yang saya lakukan salah? Mengapa tindakan saya tidak dapat diterima? Apa yang seharusnya saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan di masa depan? Nah, lebih lanjut tentang menawarkan pilihan, blank refusal. Nah, siswa tertipu dengan berpikir bahwa mereka telah berpikir. Nah, jadi di sini adalah siswa tertipu dengan berpikir bahwa mereka telah membuat pilihan sendiri, padahal pilihan sebenarnya sangat terbatas. Benar-benar tidak ada pilihan untuk bersekolah dan semuanya mengalir di sana. Pilihan ilusi adalah bekerja sama atau hidup dengan konsekuensinya. Ketika Anda menawarkan pilihan dan mengatakan apa konsekuensinya, Anda menyajikan ini kepada siswa seolah-olah mereka sendirilah yang mengendalikan nasib mereka. Perhatikan bagaimana konsekuensi dijelaskan dengan jelas ini. Nah, contoh ya, Peter, jika Anda terus mengganggu, Anda akan mendapat peringatan kedua. Jika itu tidak berpengaruh, Anda harus tetap di belakang dan menjelaskan diri Anda sendiri. Anda mungkin dikeluarkan dari kelas itu. Mary dan Bethany, Anda punya pilihan bekerja sama dan menggunakan suara yang lebih pelan, atau salah satu dari Anda akan duduk di tempat lain. Apakah itu jelas? Nah, jika Peter, Mary, atau Bethany masih gagal untuk bekerja dengan baik, Anda berhak untuk mengatakan, Peter, saya memberikan pilihan dan Anda mengabaikannya. Tolong bawa bukumu dan bekerjalah di sana. Saya akan segera untuk melihat apa yang telah Anda lakukan. Pilihan merendah, konfrontasi dalam menghadapi penolakan keras kepala untuk melakukan sesuatu. Anda hanya dapat memberikan pilihan dan konsekuensi jika tidak membuat keputusan yang baik. Jika Anda tidak memberikan peringatan, Anda tidak memiliki titik referensi untuk tindakan Anda selanjutnya. Nah, di sini ada konsekuensi setelah peringatan. Ya, pertama, kepastian. Konsekuensi harus diperkuat dengan hukuman kecil agar peringatan memiliki arti apapun. Konsekuensi yang tidak ditindaklanjuti adalah konsekuensi yang dirusak. Asalkan hukumannya kecil, mereka tidak akan membenci atau dibenci. Nah, berikan waktu untuk berlalu, kemudian temukan sesuatu yang positif untuk dikatakan. Nah, sekian pematerian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Baik, selanjutnya yaitu waktu menyendiri. Waktu menyendiri adalah bentuk pengabaian yang ekstrim, di mana siswa dikirim ke bagian lain ruang kelas lain, atau di luar ruangan kelas. Beberapa sekolah menggunakan ruang medis jika itu gratis. Tentu saja, waktu menyendiri hanya efektif jika siswa tidak ingin dikucilkan. Ada yang cukup jeli untuk tidak berbuat apa-apa,
sehingga perlu ada ancaman sanksi lebih lanjut saat memberlakukannya. Melalui waktu istirahat, siswa membutuhkan perhatian ditolaknya. Anda perlu membuat pernyataan yang jelas kepada pelaku, seperti, "Saya menempatkan kamu di luar ruang kelas karena kamu tidak melakukan apa yang saya minta," atau bisa dengan alasan lain. Siswa yang tidak suka dikucilkan umumnya memiliki keinginan yang kuat untuk kembali ke dalam kelompok. Saya melihat ini telah terjadi berkali-kali, terutama jika seorang siswa diisolasi dengan disuruh duduk di meja yang menghadap ke dinding. Seorang guru berpengalaman berkata kepada saya, Jangan pernah memulai apapun yang tidak bisa Anda selesaikan. Maksudnya adalah, jika saya ingin menggunakan waktu istirahat dan berteriak keluar dari kelas ini, saya harus cukup yakin bahwa siswa akan pergi. Kemungkinannya adalah, jika saya berteriak, siswa tersebut akan berteriak balik atau bahkan mengumpat pada saya yang menciptakan pertarungan tanpa kemenangan. Waktu menyendiri pada dasarnya bersifat represif dan dapat digunakan secara berlebihan. Hal terakhir yang ingin Anda dorong adalah kebencian, terutama dari para perempuan. Anda mungkin berpikir, ini adalah generasi yang luas, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Anda berselisih dengan seorang anak laki-laki, itu akan berakhir jauh lebih cepat daripada berselisih dengan seorang perempuan. Kebencian dari anak perempuan terkadang bisa bertahan selama berminggu-minggu, dan jika Anda tidak percaya, ini tanyakan pada guru yang berpengalaman. Selanjutnya yaitu mengakhiri dengan nada yang lebih positif. Mengubah momen yang canggung menjadi momen yang positif membutuhkan keterampilan. Kamu ingin siswa yang sulit merasa tidak nyaman, dan tentunya tidak ingin menghargai perilaku buruk mereka. Mereka merasa tidak nyaman ketika ada pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Kamu dapat mengajukan pertanyaan lain yang terdengar canggung untuk mengabulkan situasi. Pada tahap ini, kamu dapat mengeluarkan deskripsi jauh tentang seberapa baik kelas lainnya bekerja. Jika kelas benar-benar terdengar penjelasan ini, kemungkinan adalah mereka akan pergi ke overdrive untuk menunjukkan seberapa baik mereka berperilaku. Ini mungkin tidak selalu terjadi, tetapi kamu tetap mengatakannya untuk menjaga kelas tetap berpihak. Kamu mempertajam kontras kekasaran dengan memuji cara kelas berperilaku, sehingga isolasi dari teman sekelas bahkan lebih besar untuk siswa yang kasar dan menyinggung. Akhir dengan mengatakan, "Saya ingin melihat kamu bekerja dengan baik, karena Anda bisa, tetapi karena itu membuat waktu berjalan lebih baik, dan terlibat karena Anda berada di kelas yang bagus dan mereka semua ingin bekerja keras juga." Tekad yang energik bisa menang jika pesannya adalah, "Saya terbuka untuk sedikit ditertawakan, tetapi hati-hati karena kamu masih harus melakukan apa yang saya inginkan." Banyak pelajaran bisa diakhiri dengan kuis pleno penilaian poin yang bisa menjadi pembuka humor. Kekuatan humor mengalir jauh di ruang kelas, di mana ada hubungan yang baik dengan siswa. Selanjutnya yaitu memblokir hal-hal yang negatif di dalam kelas. Siswa akan memprotes hampir semua hal. Beberapa dari mereka dapat mengeluh, merengek, dan memanipulasi dengan sangat baik. Dalam beberapa kasus, orang tua berkolusi dengan perilaku ini,
Mereka telah terjebak dalam pertengkaran dengan anak-anak mereka dan jarang berkata. Jika kamu sudah berhenti mengamuk dan berhenti mengeluh, kami bisa mendengarkanmu. Beberapa dari mereka tidak pernah menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Argumen telah berkembang menjadi pertandingan teriakan. Pencapaian yang sangat sedikit. Akibatnya, tanpa disadari, beberapa orang tua telah memperkuat perilaku siswa yang mengerang dan memanipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ada beberapa komentar yang berguna yang dapat digunakan guru untuk menghalangi upaya melanjutkan pola di kelas. Yang pertama, saya dapat mendengar Anda dan saya tahu Anda kesal, tetapi kami tidak berbicara seperti itu di sini karena itu tidak membantu. Yang kedua, saya ingin mendengar cara yang lebih baik untuk meminta apa yang Anda inginkan. Yang ketiga, saya tidak akan berbicara seperti itu kepada Anda. Coba lagi dan lihat apakah saya dapat mendengarkan Anda. Yang keempat, coba lagi untuk melihat apakah saya dapat mendengar Anda. Yang kelima, kamu hampir bertanya dengan benar. Silahkan coba lagi. Memblokir hal-hal negatif juga termasuk kebijakan. Dilarang merendahkan. Ini berarti bahwa siswa tidak pernah merendahkan teman sekelasnya dengan komentar negatif. Juga tidak pernah merendahkan diri. Jika kamu mendengar seorang siswa berkata, "Saya tidak pandai dalam hal ini," atau "Kamu tidak pandai dalam hal ini," katakan kepada mereka, "Itu merendahkan." Kamu tidak perlu mengatakan lebih dari "itu merendahkan." Bahkan jika mereka sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan, secara bertahap kamu menetapkan apa yang merendahkan itu selama periode waktu tertentu dengan menunjukkan bahwa kamu tidak mengizinkannya. Siswa pada akhirnya mendapatkan pesan karena mereka mengetahui bahwa kamu menginginkan jawaban atau komentar alternatif yang lebih positif. Arti merendahkan ditentukan oleh contoh dan demonstrasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.